Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 49494951. Anda tahu, dari transformasi negeri peri hingga dispersi negeri peri, ini adalah celah yang tidak dapat diatasi yang tidak dapat dilewati oleh banyak biksu dalam hidup mereka. Tapi Dev melakukannya, dan dengan cara yang rapi. Bagaimana ini mungkin? Miles bergumam pada dirinya sendiri, dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia mencubit lengannya dengan keras, dan rasa sakit yang parah membangunkannya, tetapi pemandangan di depannya nyata. Hatinya penuh dengan kekaguman dan rasa ingin tahu terhadap Dev. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi dalam diri pemuda ini? Dev berjalan ke arah peri gila itu dan menatapnya dengan merendahkan, tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Peri gila itu berjuang untuk duduk dan menatap Dev dengan keraguan dan keterkejutan di matanya. Kamu? Siapa kamu? Bagaimana mungkin bisa mengalahkanku dengan kekuatan transformasi negeri peri? Dev mencibir dan tidak berbicara, tetapi perlahan-lahan melepaskan kekuatan darahnya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak darinya, bayangan naga emas menjulang di belakangnya, dan suara naga itu mengguncang seluruh api penyucian. Aura yang mulia dan kuat itu membuat peri gila dan Miles merasakan jantung berdebar. Emas. Darah naga emas. Peri gila itu melebarkan matanya dan berkata dengan suara gemetar, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya benar-benar memiliki darah naga emas. Anda tahu, klan naga emas adalah eksistensi paling mulia di antara ras binatang buas. Klan naga emas memiliki kekuatan yang kuat dan bakat misterius serta kekuatan gaib, dan mereka adalah raja para binatang buas. Dalam legenda ras binatang buas, klan naga emas telah lama menghilang dalam sejarah panjang, hanya menyisakan beberapa catatan dan legenda kuno. Peri gila pernah mengira bahwa klan naga emas hanyalah keberadaan mitos, dan tidak mungkin muncul dalam kenyataan. Tapi sekarang, ketika dia melihat Dev melepaskan kekuatan darah naga emas dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa semua itu benar. Kamu. Kenapa kamu memiliki garis keturunan naga emas? Ini tidak mungkin. Klan naga emas telah lama punah. Dari mana asalmu? Peri gila itu bertanya dengan penuh semangat, dia ingin mengetahui identitas Dev. Dev memandang peri gila itu dan berkata pelan, saya memiliki darah naga emas, ini adalah kehendak Tuhan. Dari mana asalku, itu tidak masalah. Yang penting adalah saya ingin membuktikan kekuatan saya di api penyucian ini saat ini. Peri gila itu terdiam, dia menatap Dev, hatinya penuh dengan emosi yang rumit. Ada keterkejutan, kekaguman, dan sedikit kecemburuan. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun, dan dia pikir dia tidak terkalahkan di dunia, tetapi hari ini dia dikalahkan oleh seorang peri kecil yang memiliki darah naga emas. Dia merasa bahwa martabatnya telah sangat direndahkan, tetapi pada saat yang sama, dia juga memiliki sedikit kekaguman pada Dev. Lagi pula, bisa memiliki darah naga emas dan mengalahkannya dengan kekuatan transformasi negeri peri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Hanya saja, aku dikalahkan di tanganmu hari ini, dan aku yakin. Peri gila itu menghela nafas dan berkata, kamu memiliki darah naga emas, dan pencapaianmu di masa depan pasti tidak terbatas. Saya harap Anda dapat memanfaatkan kekuatan ini dengan bijak dan tidak merugikan dunia. Dev mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku punya akal sehatku sendiri. Masih banyak bahaya yang tidak diketahui di api penyucian ini. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Mari kita lupakan apa yang terjadi hari ini. Peri gila menatap Dev dengan ekspresi penghargaan di matanya. Dia berdiri, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan berkata, baiklah, hari ini aku akan mengubah pertengkaran denganmu menjadi kedamaian batu giok. Namun, ada banyak bahaya di api penyucian ini. Jika ingin bergerak maju, kamu tetap harus berhati-hati. Setelah berbicara, peri gila itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan, roh jahat dan mayat iblis di sini hampir dibantai olehmu. Saya juga tahu bahwa ada tempat di mana roh jahat lebih kuat berada. Beranikah kamu pergi? Mengapa aku tidak berani? Kamu memimpin jalan ke depan. Dev tahu bahwa sejak peri gila ini muncul di api penyucian ini, dia lebih akrab dengan situasi di api penyucian daripada dirinya. Peri gila itu mengangguk, ikut aku. Setelah berbicara, peri gila itu membawa Dev pergi. Dev tidak khawatir. Sekarang dia berada di tingkat 9 transformasi negeri peri, bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di alam dispersi negeri peri, dia tidak akan takut sama sekali.
Peri gila ini adalah orang kuat di alam dispersi negeri peri. Meskipun Dev tidak tahu apakah peri gila ini adalah seorang peri di dispersi negeri dongeng, dia masih dikalahkan di bawah tangannya sendiri. Terlebih lagi, Dev masih memiliki dua dukungan, unicorn api dan binatang pemakan langit di tangannya, dan ada Raja Iblis Awan Merah di lautan pengetahuan. Jika dia sendiri tidak dapat menangani, itu dapat dianggap sebagai pembantu Dev. Pada saat itu, binatang penelan langit akan keluar, dan cukup bagi orang-orang ini untuk buang air kecil di dalam panci. Jika Dev membiarkan Raja Iblis Awan Merah merasuki tubuhnya lagi, dia khawatir dia akan berada di dunia ini untuk waktu yang lama, dan tidak akan ada lawan sama sekali. Di luar api penyucian, Tuan Kota Miles melihat sosok tegak Dev di cermin perunggu, hatinya penuh harapan. Dia tahu bahwa pemuda dengan darah naga emas ini akan membawa perubahan besar pada kota badak dan bahkan seluruh ras binatang buas. Dia memutuskan untuk menunggu Dev keluar dari api penyucian. Setelah Dev keluar, dia harus berteman baik dengannya dan melihat apakah dia dapat menggunakan kekuatannya untuk membuat kota badak lebih kuat. Pada saat ini, Dev mengikuti peri gila itu dan terus berpikir untuk berjalan lebih dalam di api penyucian. Semakin dia berjalan menuju kedalaman, semakin menakutkan dan suram, suasana antara langit dan bumi. Hanya saja tidak ada roh jahat atau mayat iblis yang ditemui di sepanjang jalan, tapi roh jahat di sekitarnya memang jauh lebih kuat. Hanya saja Dev tidak menyerapnya. Roh-roh jahat dari langit dan bumi sangat kuat, dan itu tidak sebagus membunuh mayat iblis. Roh-roh jahat yang diserap dari mayat iblis datang dengan cepat. Dev seorang tipikal. Setelah makan makanan enak, dia tidak lagi ingin makan bekatul kasar. Keduanya berjalan sebentar, dan Dev menemukan bahwa area besar berwarna merah darah muncul di depannya. Bahkan langit dan bumi berwarna merah darah, yang membuat alis Dev mengerutkan kening tanpa sadar. Pada saat yang sama, ada aura gelisah melonjak di tubuh Dev. Peri gila melihat ke area di depannya, matanya penuh emosi, ada banyak tulang yang terkubur di depan, dan ada banyak jiwa jahat. Di daerah itu, ada batasan khusus yang membuat daerah itu berbeda dengan tempat lain. Pada saat yang sama, roh-roh jahat di daerah itu tidak dapat melarikan diri, mereka hanya dapat tinggal di daerah itu. Apakah kamu sudah pernah masuk? Dev bertanya. Peri gila itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi, yang membuat Dev sedikit bingung. Jika Anda sudah masuk, dan jika belum, Anda belum pernah masuk atau belum? Dev bertanya dengan tidak sabar. Peri gila itu berkata sambil tersenyum masam, tubuh fisik saya tidak dapat menembus larangan itu, dan pada akhirnya saya hanya bisa masuk dengan kesadaran ilahi. Untungnya, ketika saya baru saja masuk dan berlari keluar. Jika tidak, saya akan terjebak di dalamnya dan menjadi jiwa yang jahat. Tanpa jiwa, mungkin sekarang aku sudah menjadi mayat berjalan. Sudah berapa tahun kamu berada di api penyucian ini? Dev bertanya. Saya tidak ingat, seharusnya sudah bertahun-tahun. Peri gila itu berpikir sejenak dan berkata. Lalu tahukah kamu bagaimana api penyucian ini berasal? Saya menemukan bahwa orang-orang yang mati di sini semuanya adalah ras iblis, tetapi sekarang ini adalah wilayah ras binatang buas. Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, ini awalnya adalah wilayah ras iblis, tetapi iblis dari dua kota besar itu saling membunuh saat itu, dan akhirnya tewas di sini satu demi satu. Saya mendengar bahwa pada akhirnya, seorang kultivator iblis di puncak Dewa Abadi datang dari surga ketiga, menyelesaikan perselisihan, dan kemudian menyegel tempat pertempuran. Kemudian, setelah berlalunya waktu, perlahan-lahan dianeksasi dan dimigrasikan, dan tempat ini menjadi wilayah ras binatang buas. Penemuan api penyucian ini telah membawa banyak manfaat bagi seluruh kota badak, dan banyak biksu binatang buas dari kota lain juga akan menghabiskan banyak uang untuk datang ke api penyucian. Meskipun ini adalah alam surgawi, alokasi sumber daya sangat tidak adil, dan para peri di tiga surga alam surgawi, bahkan jika Anda telah berkultivasi ke dispersi negeri peri, hanya dihina, dan tidak ada yang mengakui bahwa Anda adalah abadi. Saya telah menjebak diri saya di api penyucian ini selama bertahun-tahun, hanya berharap suatu hari saya akan bergegas keluar dari tiga surga dunia ini dan menjadi peri yang bermartabat. Seperti yang dikatakan peri gila itu, matanya tanpa sadar menatap ke langit. Senior, berapa banyak tingkatan yang telah Anda capai di alam dispersi negeri peri sekarang? Dev bertanya. Dev sendiri ingin tahu, sekarang dia memiliki kekuatan tingkat 9 transformasi negeri peri, berapa banyak tingkatan yang harus dia lewati untuk menjadi dispersi negeri peri, dan dia memiliki perkiraan yang bagus di hatinya. Jangan bertemu yang kuat ketika saatnya tiba, dia tidak memiliki banyak hal di hatinya, dan dia berpura-pura bingung.
Saya sekarang telah mencapai puncak tingkat kedua alam dispersi negeri peri, dan tidak butuh waktu lama untuk mencapai tingkat ketiga. Ketika saya menerobos tingkat ketiga dispersi negeri peri, saya bisa pergi ke surga kedua. Kata peri gila. Hah? Apakah Anda hanya puncak dari tingkat kedua alam dispersi negeri peri? Dev merasa sedikit tersesat. Peri gila itu terkejut, dan menatap Dev dengan marah dan berkata, apa yang kamu ketahui, kamu telah mencapai alam negeri peri. Meskipun makhluk abadi di alam surgawi tidak mengenalinya, mereka juga dianggap makhluk abadi. Setiap langkah kultivasi di masa depan akan sangat sulit. Apakah menurut Anda itu seperti berkultivasi di dunia bawah? Beberapa biksu, butuh ribuan tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai tingkat 2 dari tingkat 1 di alam dispersi negeri peri. Melihat peri gila itu begitu emosi, Dev buru-buru meminta maaf, senior, maaf, saya belum pernah menjadi biksu dispersi negeri peri, jadi saya tidak mengerti. Ketika Anda sampai di alam dispersi negeri peri, Anda akan tahu bahwa apakah itu konsumsi sumber daya atau kesulitan kultivasi, itu akan meningkat secara eksponensial. Peri gila merasa jauh lebih nyaman saat melihat Dev meminta maaf. Senior, saya bertanya kepada Anda, apakah ada biksu alam dispersi negeri peri lebih dari tingkat 3 di dunia ini? Dev bertanya. Tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada, tetapi sangat jarang. Jika mencapai lebih dari tingkat 3 dispersi negeri peri, itu akan langsung menuju surga kedua. Lingkungan sumber daya surga kedua jauh lebih baik daripada surga pertama. Tapi ada juga yang tinggal di surga pertama. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang memiliki ikatan di hati mereka, tetapi mereka yang berada di surga kedua dapat kembali ke surga pertama kapan saja, jadi saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda. Peri gila itu menjelaskan pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba merasa tersesat. Dia mengira hanya ada biksu di bawah alam dispersi negeri peri tingkat 3 di surga pertama, dan dia pergi ke surga kedua ketika kekuatannya meningkat. Jika itu masalahnya, dengan kekuatannya saat ini, dia khawatir dia tidak dapat menyapu langit. Tepat setelah bertarung dengan peri gila, Dev merasa masih punya waktu luang, dan bukan tidak mungkin bertarung dengan tingkat 3 dispersi negeri peri. Terlebih lagi, Dev masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Binatang penelan langit dan unicorn api, serta Raja Iblis Awan Merah, ditambah berbagai artefak ajaib miliknya sendiri. Dev tidak takut bertemu dengan biksu tingkat 3 dispersi negeri peri. Kamu tidak perlu berkecil hati. Sekarang kamu di alam transformasi negeri peri, dan kamu bisa mengalahkanku. Kamu bukan orang yang berbakat yang biasa ditemukan sepanjang hari. Ada juga garis keturunan naga emasmu, yang tidak bisa membuat iri banyak orang. Garis keturunanmu 100 kali lebih kuat dari kucing dan anjing di ras binatang buas. Peri gila memandang Dev seperti itu, berpikir bahwa dia berkecil hati karena wilayahnya terlalu rendah, jadi dia membujuknya. Senior, hewan jenis apa Anda di ras binatang buas? Dev bertanya. Saya. Peri gila itu terkejut sejenak, dan kemudian melanjutkan, saya telah menjadi bentuk manusia selama bertahun-tahun, dan saya telah lama melupakan jenis binatang buas saya. Ketika Dev mendengar ini, dia tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Diperkirakan jenis binatang peri gila ini bukanlah binatang buas yang berharga, dan juga dikatakan bahwa yang lainnya adalah kucing dan anjing. Sebaiknya kamu cepat menyerap roh jahat, aku di sini untuk melindungimu. Kata peri gila itu. Senior, apakah kamu tidak masuk? Dev berkata dengan rasa ingin tahu. Peri gila membawa dirinya masuk, tapi peri gila ini tidak masuk. Ada yang tidak beres. Bersambung.